Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita melanjutkan kajian ini, jangan lupa tekan subscribe, tombol lonceng, dan mari kita lanjutkan pembahasan ini. Bismillah, alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam forum peduli lansia dari Kota Mojokerto. Saya sampaikan selamat jumpa. Salam lansia, tetap semangat bagi kita semua. Saya Budiman, lansia 66 tahun. Dalam forum kali ini kita bertemu dalam sebuah topik menarik, yaitu bagaimana menyikapi sikap cemas atau sikap tidak beruntung ketika menghadapi usia lanjut. Para warganet, khususnya lansia atau calon lansia sekalian, dalam hidup ini semuanya tidak kekal, selalu terjadi kadang di bawah, kadang di atas. Untuk itu saya ingin berbagi bahwa dalam satu kehidupan itu tidak kekal. Nah, bagi kita sekarang, bersyukurlah bersyukurlah ketika mereka dalam keadaan beruntung, tidak kekurangan. Tetapi bagi mereka yang tidak beruntung atau kurang beruntung, mari kita tetap eksis, jangan putus asa, tetap gembira, tetap senang, tetap bersemangat. Itu yang penting. Para warganet, khususnya para lansia, ada beberapa pengalaman yang saya ingin sampaikan, berbagi di forum ini. Bahwa ketika awal-awal kita memasuki lansia atau awal-awal memasuki pensiun, itu banyak pikiran-pikiran, banyak kecemasan-kecemasan yang sebetulnya itu tidak perlu terjadi, tidak perlu kita cemasi atau tidak perlu kita khawatirkan. Pertama, itu wajar saja itu, karena pergantian dari dulu kerja setiap hari sibuk kemudian berhenti total, pasti itu mengalami kaget lah seperti itu. Tapi memang kondisi bagi di sini yang ingin kita bahas, bagi kita yang mungkin di antara kita itu yang mengalami memang benar-benar kurang beruntung, artinya dalam mungkin materi, ya secara materi kita kurang beruntung, sehingga ya memang disadari ada kekurangan. Nah, di sini perlu ada semacam solusi agar kita tetap eksis. Para lansia sekalian yang saya hormati, beberapa sikap yang pernah saya alami. Yang pertama harus satu ini ya, penting, menerima kenyataan bahwa hidup itu tidak kekal, hidup itu selalu berubah. Terima kenyataan itu, kemudian bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sebetulnya kita itu bersyukur itu karena masih hidup, diberi panjang, diberi sehat. Ini bersyukur. Ini harta, sebetulnya harta yang tidak bisa kita nilai. Berapa harta itu, berapa kesehatan nilai itu, berapa nilai kesehatan itu, tidak bisa dinilai kalau hanya uang saja, hanya materi saja. Karena itu jangan putus asa. Yang kedua, harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita ini orang-orang beragama, jadi harus menjalankan syariatnya, melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Kemudian perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jadi secara horizontal kita harus berbaik kepada sesama manusia. Kemudian vertikal itu kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi hablum minallah ke atas, hablum minanas ke samping. Yang ketiga, coba dalam perjalanan itu kita lakukan muhasabah ketika kita saat-saat sendirian, ya saat-saat hening itu. Muhasabah itu artinya itu introspeksi diri. Dalam perjalanan hidup ini apa yang sudah kita lakukan? Nah, itu kita introspeksi. Mungkin ada hal-hal yang salah yang pernah kita lakukan, kita pernah berbuat dosa dan macam-macam, ya wajar itu, setiap manusia nggak ada yang bersih. Itu coba. Nah, setelah itu kita temukan coba solusinya, kita perbaiki, kita evaluasi, kita perbaiki diri, kita bertekad memperbaiki diri. Beruntung loh kita punya waktu untuk melakukan satu
muhasabah, satu introspeksi diri. Kalau kita nggak lansia nggak mungkin itu. Dan itu merupakan rahmat juga dari Tuhan, harus kita terima, alhamdulillah. Kemudian ketika masih ada saja persoalan-persoalan, mungkin persoalan keluarga, anak, istri, atau saudara, atau yang lain-lain, coba kita serahkan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, kita dekatkan diri kepada Allah. Yang penting kita minta, lakukan pendekatan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Ketika Anda mendekatkan diri kepada Allah, Anda akan mendapatkan sebuah ketenangan. Sebetulnya yang dicari itu ketenangan, ya, tidak harus materi. Ketenangan itu yang penting, itu tidak bisa dibeli. Jadi coba ketenangan. Ketika Anda tenang, tentu tidak akan mengalami kecemasan dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya tenang itu? Ya, dekat itu gimana? Dekat itu coba lakukan sholat. Sholat itu sebuah solusi yang sangat itu. Syukur-syukur lakukan sholat malam. Di 2/3 malam terakhir, silakan Anda bersimpuh di hadapan Allah. Silakan Anda minta kepada Allah. Mintalah, sampaikan apa saja problem yang kita alami kepada Allah. Minta solusi dari Allah. Karena apa? Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira itu, Bapak sekalian, mudah-mudahan ini ada guna manfaatnya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.